Namaku Maya, seorang janda beranak satu yang kini tengah berjuang melawan nasib. Usia baru 32 tahun, tapi tubuhku terasa lebih renta dari itu. Sejak kepergian suamiku, hidup bagai neraka yang tak pernah padam. Aku dan anakku tinggal di sebuah rumah petak kecil di sudut gang sempit, atapnya bocor, dindingnya lembab, dan lantainya tak lagi layak disebut lantai. Tapi setidaknya kami masih punya tempat berteduh untuk saat ini. Anakku, Raffi, baru berusia 5 tahun. Ia anak yang cerdas, manis, dan tak pernah mengeluh meski sejak kecil sudah mengenal kata lapar, lebih dari kata main. Aku masih ingat bagaimana matanya berbinar saat melihat anak-anak lain membeli es krim, tapi ia hanya menelan ludah sambil berkata, "Gak apa-apa, Bu. Nanti kalau ibu udah punya uang banyak, Raffi bisa beli sendiri." Hari itu, hujan mengguyur deras sejak pagi. Petir menyambar langit seperti melampiaskan amarah semesta. Di pojok rumah yang bocor, Raffi tergolek lemas. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya berat, dan tubuh kecilnya panas seperti bara. Aku panik. Aku sudah berusaha menurunkan panasnya dengan kompresan air hangat, tapi tak mempan. Aku tahu aku harus segera membawanya ke klinik atau rumah sakit, tapi bagaimana? Uang di dompetku hanya tersisa Rp10.000. Itu pun hasil dari mencuci pakaian tetangga 2 hari lalu. Aku bahkan tak mampu membeli 1 strip obat penurun panas. Aku mencoba meminjam ke beberapa tetangga, tapi sebagian besar hanya menggeleng lemah, sisanya menutup pintu dengan dingin. Tak ada yang mau ambil risiko pada janda miskin sepertiku. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah Bu Ratna, ibu mertuaku. Meskipun hubungan kami sejak awal tidak baik, aku tetap percaya bahwa mungkin hatinya bisa luluh jika melihat kondisi Raffi. Meskipun sejak suamiku meninggal, ia tak pernah sekalipun datang menjenguk cucunya, aku masih menyimpan harapan yang hampir padam. Aku segera membungkus tubuh Raffi dengan selimut lusuh dan memayunginya dengan jas hujan plastik sobek yang dulu dipakai suamiku. Hujan terus mengguyur deras. Air menggenang di jalanan, membuat langkahku terasa berat dan lambat. Tapi aku tak peduli. Demi Raffi, aku rela menggigil, terluka, bahkan dipermalukan sekalipun. Sesampainya di rumah Bu Ratna, aku harus mengetuk pintu cukup lama. Rumahnya besar dan megah, dengan taman rapi dan pagar besi yang tinggi. Kontras sekali dengan rumah kami yang hampir ambruk. Seorang asisten rumah tangga membuka pintu dan terkejut melihat keadaanku. "Saya ingin bertemu Bu Ratna, tolong, ini penting," kataku terbata, menahan rasa dingin yang menyiksa. Tak lama, Bu Ratna muncul dari balik pintu. Tatapannya langsung menusuk ke arahku. Ia mengenakan baju tidur sutra mahal dan sandal bulu. Di tangannya, segelas kopi hangat mengepul, dan wajahnya penuh riasan meski baru pukul 10 pagi. "Apa lagi kamu kesini? Sudah kubilang jangan ganggu hidupku," bentaknya tajam. "Ampun Bu, saya mohon. Raffi sakit, panas tinggi. Saya tidak punya uang untuk membawanya ke dokter. Tolong, pinjamkan sedikit uang saja untuk beli obat," pintaku dengan suara lirih. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan jijik. "Sudah miskin, menyusahkan. Suamimu sudah mati, kamu pikir aku mau terus-menerus tanggung hidupmu? Aku tidak punya kewajiban lagi." Aku bersimpuh. Tak peduli lututku basah dan kotor. Aku pegang kedua tangannya. "Tolong, demi Raffi. Dia cucu ibu. Tolong." Dan saat itulah, Bu Ratna menepis tanganku dengan kasar. Aku terjatuh ke lantai teras. Raffi yang dalam dekapanku hanya bisa menggeliat lemah. Tiba-tiba, Bu Ratna menendang tubuhku dengan kakinya. "Pergi kamu. Jalang miskin tak tahu diri. Jangan harap sepeser pun dariku," teriaknya. Aku menangis, tapi masih bertahan. Aku bersujud lebih dalam, menunduk hingga wajahku menyentuh lantai dingin yang basah. "Bu, saya mohon, tolong." Plak. Tamparan keras mendarat di pipiku. Dan sebelum aku sempat bangkit, ia meludah ke arahku.
Pergi sebelum aku panggil satpam. Dasar perempuan pembawa sial. Aku memeluk Raffi lebih erat dan berlari keluar dari rumah itu, tubuhku gemetar. Langit seperti ikut menangis, dan hujan tak juga reda. Aku berdiri di pinggir jalan, basah kuyup dan kehilangan arah. Dunia seolah runtuh. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Tapi aku tahu satu hal, aku tak boleh menyerah. Aku tak boleh mati sebelum Raffi sembuh. Dengan sisa tenaga, aku berjalan ke pos ronda yang kosong. Di sana, aku mengeringkan tubuh Raffi semampuku, lalu memeluknya erat-erat. Aku menangis dalam diam. Tak ada kata-kata lagi yang bisa keluar dari bibirku. Yang ada hanya kesakitan, kehinaan, dan kesedihan. Namun, di tengah kesunyian malam yang dingin, aku memeluk Raffi lebih erat dan berbisik. Maafkan ibu, nak, tapi ibu janji. Ibu akan bangkit. Demi kamu. Demi hidupmu. Dan malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk, memandangi wajah Raffi yang pucat, dan berdoa dalam hati agar esok membawa sedikit keajaiban. Malam itu begitu panjang. Aku memeluk tubuh kecil Raffi yang menggigil dalam dekapanku, berusaha menyalurkan kehangatan dari tubuhku yang sendiri sudah nyaris beku. Pos ronda tempat kami berteduh hanya beralas papan keras dan bau lembab. Hujan di luar masih deras, dan udara dingin menyusup lewat celah-celah dinding kayu yang lapuk. Tapi semua itu tak seberapa dibanding rasa sesak dan luka di hatiku. Setiap kali kupejamkan mata, wajah Bu Ratna kembali muncul, penuh kemarahan, jijik, dan kebencian. Aku tak bisa lupa tatapan itu. Tak bisa lupa tendangan dan ludahan yang mendarat di tubuhku saat aku bersujud demi nyawa anakku. Sungguh, tak pernah kubayangkan ibu dari suamiku sendiri bisa sekejam itu pada darah daging cucunya. Tapi air mata tidak bisa menyembuhkan Raffi. Rasa sakitku tak bisa menurunkan panas tubuhnya. Menjelang pagi, tubuh Raffi mulai bergetar. Matanya terpejam, dan bibirnya bergetar pelan. Ibu, dingin. Aku panik. Tidak bisa menunggu lagi. Aku tahu aku harus membawanya ke dokter. Sekalipun aku tidak punya uang. Sekalipun aku harus mengemis. Kupeluk Raffi erat, lalu berjalan kaki sejauh 2 kilometer ke sebuah klinik kecil di daerah seberang pasar. Pagi itu, langit masih kelabu, dan sisa-sisa hujan semalam membentuk genangan di mana-mana. Jalanku pincang karena kaki kiriku terkilir akibat terjatuh semalam, tapi aku terus melangkah. Sesampainya di klinik, aku langsung berlari ke bagian pendaftaran. Dok, tolong, anak saya sakit panas tinggi, sudah 2 hari, tolong bantu. Petugas perempuan di meja depan menatapku dengan ragu. Pakaian kami basah, tubuhku kotor, rambut awut-awutan, dan jelas kami tidak terlihat seperti orang mampu. Maaf Bu, ada kartu BPJS? Tanyanya. Aku menggeleng. BPJS yang dulu milik suamiku sudah lama tak aktif karena iurannya tak mampu kubayar. Bahkan KTP pun sudah lusuh dan sobek. Kalau begitu, minimal harus ada uang jaminan, Bu. 100.000 dulu untuk bisa masuk periksa, ujarnya dengan datar. Aku langsung berlutut. Tolong, saya mohon, nyawa anak saya nggak punya uang, tolong dulu, nanti saya bayar, saya bersumpah. Maaf Bu, ini aturan klinik. Kalau nggak ada jaminan, kami nggak bisa. Tiba-tiba, seorang suara laki-laki menyela. Suster, tolong bawa anak itu ke ruang periksa sekarang juga. Kami semua menoleh. Seorang pria paruh baya berpakaian sederhana tapi bersih berdiri di belakangku. Ia membawa tas kulit dan memakai topi tua. Wajahnya ramah dan matanya lembut. Biar saya yang tanggung biaya periksanya, katanya sambil menyerahkan dompet ke suster. Suster itu tampak kaget, tapi tak bisa menolak. Ia segera memanggil perawat untuk membawa Raffi masuk. Aku tertegun, tak percaya. Pria itu menatapku dengan senyum tulus. Jangan khawatir, Bu. Anak ibu harus diselamatkan dulu. Soal biaya, nanti bisa dipikirkan, katanya lembut. Aku hanya bisa menangis. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bagaimana membalas kebaikan Bapak. Pria itu mengangguk kecil. Saya cuma manusia biasa, Bu. Tapi saya percaya, setiap anak berhak diselamatkan. Namanya Pak Burhan.
Ia adalah pensiunan guru yang kini bekerja sebagai relawan di sebuah komunitas bantuan sosial kecil. Setelah Raffi diperiksa dan diberi obat, ia menemaniku duduk di ruang tunggu. Anak ibu kena infeksi saluran pernapasan. Untung belum telat, tapi harus istirahat dan minum obat dengan teratur. Jangan sampai kehujanan lagi, ucapnya serius. Aku mengangguk sambil menunduk, merasa malu. Kami nggak punya rumah yang layak, Pak. Atapnya bocor, dan saya nggak punya kerja tetap. Pak Burhan menatapku lekat-lekat. Ibu kerja apa? Saya biasa nyuci baju tetangga, kadang bantu bersih-bersih warung. Tapi akhir-akhir ini makin sepi. Ia diam sejenak, lalu mengambil secari kertas dari tasnya. Datanglah ke tempat ini. Ini adalah rumah singgah sekaligus tempat pelatihan kecil untuk perempuan. Kami ajari ibu-ibu menjahit, membuat kerajinan tangan, dan ada beberapa yang sudah buka usaha kecil-kecilan. Kami tidak janji muluk, tapi setidaknya, ibu dan Raffi tidak kehujanan lagi. Aku menatap alamat itu, dan air mataku jatuh lagi. Terima kasih, Pak, terima kasih banyak. Hari itu, aku membawa Raffi pulang dengan langkah lebih ringan. Obat-obatan ada di tas, dan harapan mulai tumbuh di hatiku. Rumah petak kami masih bocor dan suram, tapi entah kenapa terasa lebih hangat saat aku tahu ada seseorang yang peduli. Malam harinya, aku menemani Raffi tidur sambil menjahit kembali baju-baju lama agar bisa dipakai lagi. Aku juga mulai mengingat kembali pelajaran menjahit yang dulu pernah diajarkan almarhum nenekku saat kecil. Aku belum tahu bagaimana masa depan kami, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah kembali bersujud pada mereka yang menginjak harga diriku. Biarpun sakit, biarpun tertatih, aku akan bangkit. Demi Raffi. 3 hari setelah pertemuanku dengan Pak Burhan di klinik, aku berdiri di depan sebuah bangunan sederhana bercat hijau muda. Di depannya tertulis, Rumah Singgah Harapan Ibu. Tanganku menggenggam erat tangan kecil Raffi, yang kini mulai membaik. Wajahnya tak lagi pucat, dan senyumnya mulai kembali meskipun tubuhnya masih lemah. Aku menelan ludah. Rasanya gugup dan asing. Aku tak tahu seperti apa orang-orang di dalamnya. Apakah mereka akan memandangku seperti Bu Ratna memandangku? Atau seperti suster klinik yang nyaris mengusirku? Tapi saat mengingat senyum hangat Pak Burhan dan janji dalam hatiku bahwa aku tak akan lagi bersujud pada manusia yang merendahkanku, aku melangkah masuk. Di dalam, aku disambut oleh seorang wanita sekitar usia 40-an yang mengenalkan dirinya sebagai Bu Lilis. Ia mengenakan baju batik sederhana dan tampak sibuk mengatur barang-barang kerajinan yang ditata rapi di rak-rak kayu. Selamat datang, Bu. Nama Ibu siapa? Sapanya ramah. Saya, Ayu, Bu. Ini anak saya, Raffi. Saya diarahkan ke sini oleh Pak Burhan. Oh, Pak Burhan. Ya, beliau memang sering bawa ibu-ibu yang butuh bantuan ke sini. Ayo masuk dulu, Ibu Ayu. Kita duduk dulu di dalamnya, biar Raffi bisa istirahat. Suasana rumah singgah itu hangat dan bersahaja. Di salah satu ruangan, beberapa ibu terlihat sedang menjahit tas dari kain perca. Di sudut lainnya, ada yang membuat keripik singkong. Anak-anak kecil bermain di tikar sambil tertawa riang. Hari itu, aku mendengarkan Bu Lilis menjelaskan banyak hal. Rumah singgah ini menampung perempuan yang mengalami kekerasan, ditinggal suami, atau hidup dalam kondisi sulit. Selain tempat tinggal sementara, di sini juga diadakan pelatihan keterampilan, mulai dari menjahit, membuat makanan ringan, hingga pelatihan pemasaran online. Kami tidak hanya ingin memberi ikan, tapi juga kail, kata Bu Lilis. Agar ibu-ibu bisa berdiri sendiri. Hatiku terasa hangat dan tergetar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa diterima tanpa dicaci, diberi tanpa direndahkan. Hari-hari berikutnya kujalani dengan tekad kuat. Pagi-pagi sekali aku membantu bersih-bersih rumah singgah, lalu ikut pelatihan menjahit. Awalnya aku kikuk, karena mesin jahitnya berbeda dengan yang dulu diajarkan nenek. Tapi para ibu di sana tidak mengolok, mereka malah membimbingku dengan sabar. Suatu hari, aku duduk menjahit sebuah dompet kain kecil. Tanganku gemetar karena belum terbiasa, tapi aku tak menyerah. Saat aku selesai, Bu Lilis menepuk bahuku. Bagus sekali, Ayu. Kamu punya potensi. Coba nanti ikut kelompok produksi tas, ya?
Aku mengangguk, mata berkaca-kaca. Ini mungkin hanya tas kain, mungkin tak seberapa, tapi bagiku, ini awal dari kehidupan baru. Malam-malam, saat Raffi sudah tidur, aku duduk di pojok ruangan menata barang-barang hasil kerajinan. Beberapa ibu sedang belajar membuat akun media sosial untuk menjual produk secara online. Aku belum terlalu paham dunia digital, tapi aku mulai belajar sedikit demi sedikit. Di sela-sela keheningan, seringkali aku teringat masa laluku. Terbayang wajah almarhum suamiku, Dika, yang meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Aku masih ingat terakhir kali ia menggenggam tanganku dan berkata, "Jaga Raffi baik-baik, kamu pasti bisa, Yu." Teringat janji itu, aku menghapus air mata dan kembali menjahit. Tidak akan kusia-siakan hidup ini. Tidak untukku, tapi untuk Raffi. 3 bulan berlalu. Kini aku sudah cukup mahir menjahit tas belanja kain. Bahkan beberapa hasil karyaku sudah dibeli pelanggan yang mengenalnya lewat media sosial rumah singgah. Aku juga mulai diberi tanggung jawab mengajari ibu-ibu baru yang datang. Raffi pun semakin sehat dan ceria. Ia bermain dengan anak-anak lain di taman kecil belakang rumah singgah. Sesekali ia menyodorkan gambar-gambar buatannya. 1. Gambar membuatku tertegun. Ia menggambar aku sedang memegang mesin jahit dengan hati besar di atas kepalaku. "Ibu kuat," katanya polos. "Raffi sayang ibu." Pelukannya menguatkanku lebih dari apapun di dunia ini. Namun, kehidupan tak selalu lurus. Suatu sore, saat aku dan ibu-ibu lain sedang mempersiapkan bazar kecil di aula kelurahan, seseorang datang. Aku tak menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti ini. Bu Ratna. Ia berdiri di depan meja bazar dengan wajah angkuh seperti biasa, mengenakan kebaya mahal dan perhiasan mencolok. Di sampingnya, ada 2 wanita teman arisannya. Mataku membelalak. Aku tak sempat bersembunyi. Ia langsung mengenaliku. "Kamu," katanya tajam. "Kamu sekarang jadi tukang jahit di tempat seperti ini?" Salah satu temannya menimpali, "Ini yang waktu itu kamu bilang mantan menantu miskin itu, ya?" Mereka tertawa. Bu Ratna mendekat, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Sudah cocok jadi tukang pasar. Masih juga hidup? Padahal dulu aku kira kamu bakal mampus waktu aku usir." Aku menunduk. Bukan karena malu, tapi karena mencoba menahan diri agar tidak membalas hinaannya. "Tolong, Bu Ratna. Ini tempat umum. Jangan mengganggu acara kami." Suara Bu Lilis datang dari belakangku, tenang tapi tegas. Bu Ratna melirik Bu Lilis dengan sinis. "Saya cuma lewat, tapi lihat-lihat orang yang mengaku mantan keluarga saya ternyata hidup seperti pengemis. Menyedihkan." Mereka pun pergi sambil tertawa. Aku diam. Bukan karena kalah, tapi karena aku tahu aku sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bukan materi yang membuatku bernilai, tapi keberanian dan harga diriku. Hari itu juga aku berkata pada Bu Lilis, "Saya ingin lebih dari sekadar tukang jahit, Bu. Saya ingin jualan sendiri, punya toko kecil. Meskipun sederhana, saya ingin buktikan saya bisa berdiri tanpa mengemis belas kasihan." Bu Lilis menatapku bangga. Itu semangat yang kami harapkan dari setiap ibu di sini. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa ada pelatihan wirausaha mikro dari pemerintah daerah. Pak Burhan mengusulkan agar aku ikut. Aku belajar cara membuat proposal, mencatat keuangan, dan belajar tentang strategi pemasaran. Tak mudah. Banyak istilah asing. Tapi aku tak mundur. Hingga pada akhirnya, aku mendapat bantuan modal kecil, Rp2.500.000. Mungkin bagi orang lain itu receh. Tapi bagiku, itu awal dari segalanya. Aku menyewa meja kecil di depan minimarket dan menjual tas kain hasil produksiku. Ada yang bergambar bunga, ada yang polos dengan kata-kata semangat. "Ibu hebat, bangkit demi anak, perempuan tangguh." Aku menjahit siang malam, menata sendiri lapakku. Dan hari demi hari, pelanggan mulai datang. Bahkan ada yang memesan dalam jumlah banyak untuk acara seminar. Dan satu hari, seorang wanita muda mendatangiku, menunjuk satu tas dengan tulisan, "Aku tidak akan lagi bersujud di hadapan mereka yang menginjak harga diriku." Ia tersenyum. "Saya ingin pesan 50 tas seperti ini. Untuk komunitas ibu-ibu inspiratif.
Saya salut sama perjuangan ibu. Air mataku mengalir pelan. Tuhan, inikah jalanku? Aku pulang malam itu sambil menggandeng Raffi. Wajahnya riang menceritakan tentang teman-temannya di taman. Bu, nanti Raffi besar. Raffi mau bikin pabrik tas buat ibu. Aku tertawa sambil mengelus kepalanya. Amin, Nak. Ibu doakan kamu jadi anak baik dan sukses. Dalam hatiku, aku tahu, jalan kami masih panjang. Tapi aku tak takut. Karena aku sudah melangkah. Dan aku akan terus maju. Angin pagi berhembus lembut ketika aku mulai membuka lapak daganganku di depan minimarket. Meja kecil yang dulu hanya berisi 5 tas kain sederhana kini telah penuh dengan beragam bentuk dan corak. Tas belanja, dompet lipat, pouch kecil, bahkan sarung bantal buatan tangan. Tak jauh di sisi meja, ada papan triplek kecil bertuliskan. Kerajinan tangan Ayu, dibuat dengan cinta dan doa seorang ibu. Setiap huruf pada tulisan itu kutulis sendiri dengan spidol hitam, dan meski sederhana, papan itu menjadi sumber kekuatan. Setiap kali aku ragu atau lelah, aku menatap tulisan itu, dan mengingat alasanku, Raffi. Beberapa pelanggan mulai mengenalku. Ada ibu-ibu yang rutin membeli pouch buat kado pengajian, ada anak-anak sekolah yang suka tas dengan gambar lucu, bahkan 1-2 pelanggan datang karena melihat unggahan di media sosial rumah singgah. Aku tak pernah menyangka bisa sejauh ini. Namun, seperti roda yang berputar, hidup kembali mengujiku. Suatu sore, saat aku tengah melayani pelanggan, tiba-tiba langit mendung dan angin kencang berhembus. Hujan turun deras tak lama setelahnya. Aku buru-buru mengemas barang-barang, melindungi tas-tas kainku dengan plastik. Raffi membantuku memegang payung, meski tubuhnya kecil dan payungnya miring kemana-mana. Tiba-tiba, seorang lelaki dengan jas hujan terburu-buru turun dari motor dan menghampiriku. Ibu Ayu, tanyanya sambil membuka pelindung helmnya. Iya, saya, jawabku, setengah kebingungan. Saya dari Dinas Koperasi dan UMKM. Ibu terpilih sebagai salah satu peserta program pengembangan usaha mikro. Besok kami minta ibu hadir ke balai desa, jam 10 pagi. Aku terperangah. Saya? Terpilih? Iya, karena produk ibu cukup menonjol di antara pengrajin kecil. Kami melihat karya ibu dari rekomendasi rumah singgah. Ada kesempatan pelatihan lanjutan dan pendampingan usaha untuk pengusaha kecil. Aku hampir tak percaya. Setelah lelaki itu pergi, aku berdiri lama di tengah gerimis yang perlahan reda. Raffi menarik-narik bajuku. Ibu dipilih ya? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum sambil memeluknya erat. Iya, Nak. Tuhan mulai menjawab doa ibu. Keesokan harinya, aku berangkat ke balai desa mengenakan pakaian terbaikku, blus putih polos dan rok panjang hitam yang kubeli dari hasil menjahit sendiri. Tas tangan pun hasil karyaku. Meski sederhana, aku berjalan dengan kepala tegak. Pelatihan hari itu dibuka oleh perwakilan dinas dan menghadirkan mentor bisnis dari kota. Kami belajar tentang branding produk, pencatatan keuangan, hingga cara membuat akun bisnis di marketplace besar. Aku duduk di deretan depan dan mencatat setiap materi dengan semangat. Di sela-sela diskusi, salah satu mentor mendatangiku. Bu Ayu, saya sempat lihat produk ibu. Desainnya menarik dan punya nilai cerita yang kuat. Kalau boleh tahu, ibu punya tim produksi atau masih sendiri? Aku tersenyum malu. Masih sendiri, Pak. Tapi saya dibantu ibu-ibu dari rumah singgah. Kami saling bantu. Saya tertarik untuk menjalin kerjasama. Kalau ibu bersedia, nanti setelah pelatihan ini kita jadwalkan pertemuannya. Saya pikir produk ibu bisa dipasarkan lebih luas dengan strategi yang tepat. Aku mengangguk, hampir tak bisa menyembunyikan haru di wajahku. Ini benar-benar kesempatan emas. Beberapa minggu setelah pelatihan, aku makin sibuk. Pesanan meningkat, terutama setelah postingan tentangku viral di salah satu akun media sosial komunitas. Banyak orang tersentuh kisah perjuanganku, terutama setelah tahu aku dulunya pernah diusir saat hujan deras karena hanya ingin meminjam uang untuk anakku yang sakit. Aku menolak untuk menyebut siapa yang mengusirku. Bukan karena aku ingin melindungi Bu Ratna, tidak. Tapi karena aku tak ingin dikenal sebagai korban. Aku ingin dikenal sebagai pejuang.
Dengan bantuan tim kecil dari rumah singgah, aku mulai memproduksi tas dalam jumlah lebih banyak. Bahkan, aku memberanikan diri untuk menyewa kios kecil di pasar dekat rumah singgah. Kios itu tak besar, hanya berukuran 2x2 meter, tapi bagiku itu adalah mimpi yang mulai menjelma nyata. Aku menamai kios itu Raffi Craft. Di balik semua pencapaian itu, aku tahu, ujian belum berakhir. Suatu malam, Raffi mulai demam tinggi lagi. Tubuhnya menggigil, dan matanya terlihat sayu. Aku langsung membawanya ke klinik tempat Pak Burhan dulu membantuku. Tampaknya ada infeksi tenggorokan, Bu Ayu, kata suster. Tapi kondisi Raffi sekarang lebih kuat dibanding dulu. Ibu tenang saja, asal dia istirahat dan minum obat, 2-3 hari pasti membaik. Aku duduk di tepi tempat tidur Raffi semalaman. Menatap wajah kecilnya yang berkeringat dan sesekali menggenggam tanganku erat. Di tengah malam itu, ketika semua orang tertidur, aku berdoa dalam diam. Ya Allah, jika boleh aku meminta, jangan beri aku kemudahan. Tapi beri aku kekuatan. Bukan untukku, tapi untuk anak ini yang hanya punya aku. Air mataku jatuh perlahan. Tapi bukan lagi karena lemah, melainkan karena syukur. 3 hari kemudian, Raffi mulai pulih, dan aku kembali berjualan. Tapi kejutan kembali datang. Saat aku sedang membuka kios, seseorang berdiri di depanku. Sosok yang sama yang dulu menendangku keluar rumahnya dalam hujan lebat. Bu Ratna. Ia mengenakan daster mahal, rambut disanggul rapi, dan wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kulihat. Di sampingnya, berdiri seorang pria muda, adik mendiang suamiku, Dani. Ayu, sapa Bu Ratna dengan suara kaku. Kami dengar, kamu sekarang punya usaha? Aku mengangguk pelan, berusaha tetap tenang. Ya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ia tampak kikuk, tak seperti biasanya yang penuh percaya diri. Kami ingin memesan souvenir untuk acara arisan dan ulang tahun cucu saya. Katanya, produkmu bagus dan banyak dipesan. Aku memandangnya lama. Hati kecilku bertanya-tanya, apakah ini sebuah jebakan? Atau benar-benar niat baik? Lalu aku mengalihkan pandangan ke Raffi, yang sedang menggambar di kursi belakang kios. Anak itu tak tahu bahwa neneknya pernah meludahiku, menendangku, dan membiarkanku dalam hujan sambil memohon. Aku menarik napas panjang. Silakan Bu, saya ada katalog. Tapi saya tidak beri diskon khusus. Semua pelanggan saya perlakukan sama. Bu Ratna tampak tertegun. Kamu tidak marah sama saya? Aku menatapnya dalam-dalam. Saya bukan lagi Ayu yang dulu, Bu. Saya tidak lupa, tapi saya tidak ingin menyimpan dendam. Karena dendam hanya akan membuat saya berhenti berjalan. Ia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Dani menepuk pundaknya pelan. Kak Ayu, maafkan ibu ya. Kami semua salah. Aku hanya tersenyum. Tidak mengangguk. Tidak berkata, tidak apa-apa. Karena memang tidak apa-apa, tapi bukan berarti aku lupa. Aku hanya memilih untuk bangkit. Malamnya, saat aku dan Raffi makan nasi goreng berdua, ia bertanya polos, Ibu nenek yang datang tadi itu, nenek yang dulu ya? Aku menatapnya. Iya, Nak. Kenapa ibu nggak marah? Aku mengelus kepalanya. Karena marah itu mudah, Raffi. Tapi memaafkan itu pilihan. Dan ibu ingin kamu belajar memilih hal yang sulit, kalau itu bisa bikin hati kamu lebih tenang. Raffi mengangguk, lalu tersenyum. Raffi sayang ibu. Aku memeluknya erat. Dan ibu lebih sayang kamu, Nak. Lebih dari apapun. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku menerima banyak pesanan, bahkan ada tawaran kerja sama dari salah satu toko oleh-oleh ternama. Raffi Craft mulai dikenal. Dan aku kini bukan lagi ibu yang dipandang rendah. Aku seorang pejuang yang membuktikan bahwa luka bisa dijahit menjadi kekuatan. Dan di setiap jahitan tas-tas buatanku, ada keringat, ada air mata, dan ada doa. Doa seorang ibu yang dulu bersujud dalam hujan. Kini berdiri di atas kakinya sendiri. Langit senja memerah saat aku menutup kios kecilku. Sinar mentari yang redup menerpa papan bertuliskan, Raffi Craft, dan aku sempat berhenti sejenak hanya untuk memandangi papan itu. Bukan karena papan itu indah,
tapi karena papan itu saksi bahwa aku telah sampai sejauh ini. Raffi menggandeng tanganku, wajahnya ceria seperti biasa. Ibu, nanti malam aku mau gambar rumah kita yang besar ya. Nanti ada taman, ada pohon mangga, dan ada kamu lagi masak di dapur. Aku tertawa pelan. Amin, mudah-mudahan ya, Nak. Kami pulang menyusuri jalan setapak menuju rumah singgah. Tapi setibanya di sana, sebuah kabar mengejutkan menantiku. Ibu Ayu, ada surat dari Jakarta. Dari Lembaga Pendamping UMKM, seru Bu Ayun, pengelola rumah singgah. Aku mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Surat resmi, berkop Lembaga Nasional, dan di dalamnya tertulis undangan untuk mengikuti Pameran Nasional UMKM Kreatif di Ibu Kota. Biaya ditanggung penyelenggara, dan aku diberi stand sendiri. Ya Allah, bisikku lirih. Raffi memeluk pinggangku. Kita bakal ke Jakarta, Bu? Aku tak bisa langsung menjawab. Hatiku seperti ditarik balik ke masa lalu, ke saat aku berjongkok di teras rumah mertua, bersimbah air hujan dan air mata, memohon hanya untuk uang pengobatan. Tak pernah terbayang aku akan diundang ke ibu kota, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai pengusaha. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena hatiku penuh haru. Aku duduk di depan mesin jahit tuaku, menatap setiap benang yang pernah kugunakan. Setiap tusukan jarum membawa kisah, dan kini kisah itu akan kubawa ke panggung nasional. Di meja kecil, kulipat beberapa contoh tas kain terbaikku. Kuselipkan juga satu lembar brosur sederhana yang berisi cerita singkat tentang perjuanganku, disertai foto Raffi yang tersenyum sambil memeluk salah satu tas hasil jahitanku. Aku ingin orang-orang tahu bahwa tas itu bukan sekadar kain yang dijahit jadi. Tapi ada air mata, ada perjuangan, dan ada cinta ibu yang tak pernah berhenti berharap. Hari keberangkatan tiba. Aku dan Raffi naik kereta malam ke Jakarta. Ini kali pertama Raffi melihat kereta besar. Matanya berbinar seperti anak kecil yang menemukan dunia baru. Bu, kita beneran naik ini? Tanyanya berkali-kali. Iya, Nak. Ini awal dari perjalanan besar kita. Kami tiba di Jakarta pagi harinya. Seorang panitia sudah menunggu kami di stasiun dan mengantar kami ke penginapan sederhana. Esoknya, aku mulai menata stand pameranku di gedung megah yang penuh pengusaha dari berbagai penjuru negeri. Sempat aku merasa kecil. Stand tetanggaku tampak lebih mewah, produknya lebih modern, bahkan timnya mengenakan seragam khusus. Tapi ketika aku menata tas-tas hasil kerajinan tanganku dan menaruh foto Raffi di sudut meja, semua keraguan itu lenyap. Aku tak membawa merek besar. Aku hanya membawa kisah. Dan ternyata, itu yang membuat orang berhenti di standku. Pengunjung datang silih berganti. Banyak yang bertanya soal bahan, proses pembuatan, hingga pesan pribadi di balik desain tas-tas kainku. Aku menjelaskan dengan ramah, dan setiap kali kututup penjelasan dengan cerita tentang Raffi, banyak yang tersenyum haru, bahkan ada yang menitikkan air mata. Salah satu pengunjung yang datang adalah perempuan muda dengan blazer modis dan riasan tipis. Ia memperhatikan tas-tas hasil karyaku dengan seksama. Saya suka motif bunga pada tas ini, katanya sambil menunjuk salah satu produk. Apa bisa dipesan dalam jumlah banyak? Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Bisa, Bu. Ibu ingin untuk acara tertentu. Perusahaan kami sedang menggalakkan kampanye, Women Empowerment. Saya pikir produk Ibu cocok sekali. Bisa saya minta kontaknya? Aku menyerahkan kartu nama kecil hasil printan dari warnet. Ia mengambilnya dengan senyum. Saya Citra, brand ambassador dari Akar Sejati Foundation. Kami sering membina ibu-ibu seperti ibu. Senang bisa bertemu. Aku tercengang. Nama yayasan itu sering kudengar, mereka dikenal luas karena mendukung perempuan mandiri di berbagai pelosok Indonesia. Setelah ia pergi, aku duduk sebentar di kursi stand dan menggenggam tangan Raffi yang sejak tadi membantuku menjaga tas-tas dari disentuh anak-anak kecil yang jahil. Nak, bisikku, ibu nggak tahu hidup akan membawa kita sejauh ini. Malam penutupan pameran menjadi momen tak terlupakan. Panitia mengumumkan penghargaan bagi 3 peserta dengan produk paling inspiratif. Dan saat namaku disebut, aku terpaku. Ayu Nurhaliza, pemilik Raffi Craft, atas ketekunan, keuletan, dan kisah perjuangan yang menginspirasi banyak perempuan.
Aku berjalan ke atas panggung dengan gemetar. Lampu sorot menyinari wajahku, dan ribuan mata memandang. Di tangan, kuserahkan satu tas kecil dengan sulaman nama Raffi di tengahnya, tas yang khusus kubuat sebagai simbol perjuanganku. Ketika mikrofon diberikan padaku untuk bicara, suaraku nyaris tak keluar. Tapi akhirnya aku berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang ibu tunggal yang dulu pernah ditendang dan diludahi ketika meminta tolong. Tapi saya tidak berhenti. Karena saya tahu, anak saya butuh saya tetap berdiri. Hari ini, saya berdiri bukan karena saya kuat, tapi karena saya tak punya pilihan selain bangkit." Tepuk tangan menggema di ruangan. Setelah pulang dari Jakarta, hidupku berubah drastis. Banyak pesanan berdatangan. Aku diundang menjadi pembicara di beberapa pelatihan perempuan mandiri. Bahkan, Lembaga Akar Sejati Foundation mengajak kerja sama produksi tas untuk program nasional mereka. Namun di tengah keberhasilan itu, aku tak pernah lupa siapa aku dulu. Aku tetap tinggal di rumah singgah, meski sekarang mampu menyewa rumah. Aku tetap menjahit sendiri setiap malam, meski bisa saja menyuruh orang lain. Karena setiap jahitan adalah pengingat bahwa aku pernah bersujud dalam hujan. Suatu pagi yang cerah, seseorang datang ke kiosku. Bukan orang asing. Bu Ratna. Ia datang dengan langkah pelan, mata sayu, dan tangan menggenggam tas plastik berisi sesuatu. "Ayu, bisa bicara sebentar?" Aku mengangguk. "Silakan, Bu." Kami duduk di bangku kecil di depan kios. "Waktu itu, aku jahat padamu. Aku nggak bisa lupakan ekspresi wajahmu waktu ditendang keluar rumah. Tapi aku lebih nggak bisa lupakan caramu tetap berdiri dan sukses." Aku hanya diam. Biarkan ia bicara. "Dani, adik suamimu sekarang kena PHK. Rumah hampir disita. Aku malu, Ayu. Sekarang aku yang ingin meminjam uang." Aku menatap wajahnya yang menua. Kali ini, aku tidak melihat kesombongan di sana. Hanya ketakutan. Ketidakberdayaan. Aku sangat mengenal itu. Kutatap Raffi sejenak, lalu menoleh ke Bu Ratna. "Bu, saya tidak punya dendam, tapi saya belajar dari pengalaman. Saya tidak akan memberi uang. Tapi kalau ibu mau belajar menjahit, saya bersedia ajarkan." Ia menangis. Dan aku tahu, saat itu aku menang. Bukan karena bisa balas dendam, tapi karena bisa tetap jadi manusia di hadapan orang yang pernah menginjakku. Waktu terus berjalan. Raffi kini duduk di bangku kelas 2 SD. Nilainya baik, dan ia mulai suka menulis cerita. Katanya, nanti dia ingin menulis buku tentang ibu yang menjahit harapan dari benang luka. Aku tak kuasa menahan air mata saat membaca tulisannya. Aku bukan ibu sempurna. Aku tak bisa membelikan mainan mahal, atau membawanya liburan. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku mencintainya lebih dari hidupku sendiri. Dan sekarang, dunia mulai melihatku bukan sebagai janda malang, tapi sebagai ibu luar biasa. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku pernah jatuh, dan tidak memilih menyerah. 3 tahun telah berlalu sejak aku berdiri di atas panggung nasional itu. Sejak hari itu, hidupku berubah bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara batin. Luka yang dulu kurasa tak akan pernah sembuh, kini menjadi cahaya yang menerangi jalan banyak orang. Raffi Craft bukan lagi kios kecil di pinggir jalan. Kini kami punya bengkel kerja dengan belasan ibu-ibu sebagai penjahit tetap. Mereka semua adalah ibu tunggal, janda, atau korban kekerasan rumah tangga yang dulunya merasa tak berharga. Tapi saat mereka datang padaku, aku selalu berkata, "Kalau aku bisa bangkit, kalian pun bisa." Pagi itu aku sedang mengajari Bu Yeni, salah satu penjahit baru, bagaimana menyulam nama pembeli di tas rajutan ketika ponselku bergetar. Nomor yang tak kukenal muncul di layar. "Halo, dengan Ibu Ayu Nurhaliza?" Suara berat pria terdengar di seberang. "Iya, betul. Dengan siapa ini?" "Saya Bagas, dari salah satu yayasan sosial pendidikan. Kami mendapat rekomendasi nama Ibu dari Citra, partner kami di Akar Sejati Foundation. Kami sedang mencari tokoh perempuan yang inspiratif untuk menjadi narasumber di konferensi internasional bulan depan di Bali." Aku terdiam, tak percaya. "Maaf, konferensi internasional?" Tanyaku memastikan. "Benar, Bu.
Pesertanya datang dari berbagai negara, dan kami ingin ibu berbagi kisah hidup yang luar biasa itu. Semua akomodasi ditanggung, dan kami juga akan memberikan penghargaan kepada ibu. Aku menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Langit-langit ruang kerja seperti berputar. Aku duduk perlahan dan menatap tumpukan tas yang siap dikirim. Ya Allah, bisikku. Apa benar ini hidupku sekarang? Berita itu cepat menyebar di antara ibu-ibu penjahit. Mereka memelukku satu persatu, bahkan ada yang menangis lebih heboh daripada aku sendiri. Bu Ayu, ibu itu bukan cuma bos kami. Ibu itu harapan, ujar Bu Ratmi sambil mengelap matanya. Aku hanya bisa tersenyum. Dulu, aku mengajarkan Raffi untuk tidak malu menangis. Tapi sekarang aku yang harus menahan air mata karena tak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Mereka butuh aku kuat, dan aku akan selalu berusaha menjadi itu. Malam sebelum keberangkatan ke Bali, Raffi datang menghampiriku dengan membawa 2 kertas lipat. Bu, ini tiket pesawat buatan aku, katanya. 1 buat ibu, 1 buat aku. Karena nanti aku juga akan nyusul ke langit. Tapi aku nyusulnya lewat belajar. Kupeluk tubuhnya erat-erat. Anak kecil yang dulu sakit parah dan tak punya uang buat berobat, kini tumbuh menjadi anak cerdas dan berjiwa besar. Terima kasih ya, Nak, karena kamu, ibu punya alasan untuk terus maju. Di Bali, aku berbicara di hadapan ratusan peserta konferensi. Ada yang berasal dari Jepang, Jerman, Australia, hingga negara-negara Afrika. Para wanita dengan pakaian adat, CEO dari luar negeri, dan aktivis perempuan dari seluruh dunia menatapku saat aku naik ke podium. Aku mengenakan kebaya sederhana dengan bros kecil bergambar Raffi. Di belakangku, layar besar menampilkan foto rumah singgah tempat kami dulu tinggal. Nama saya Ayu. Saya bukan sarjana, bukan pejabat, bukan juga selebriti. Saya hanya seorang ibu tunggal yang pernah diusir dari rumah mertua sambil membawa anak yang demam tinggi dalam hujan deras. Ruangan hening. Setiap kata terasa menggema lebih keras dari mikrofon. Saya tidak meminta dikasihani. Saya hanya ingin dunia tahu. Perempuan, ketika terluka, bisa hancur. Tapi ketika memilih bangkit, bisa jadi cahaya. Tepuk tangan menggema keras. Beberapa peserta asing mengusap air mata mereka. Setelah acara, banyak yang menghampiriku. Ada yang mengajak kerjasama, ada yang meminta pelatihan, bahkan ada satu LSM dari Kanada yang menawarkan program ekspor untuk tas hasil kerajinan tangan Raffi Craft. Aku merasa seperti mimpi. Tapi ini nyata. Sekembalinya ke kampung, aku disambut meriah oleh warga. Bukan hanya ibu-ibu penjahit, tapi juga para tetangga yang dulu nyaris tak memandangku. Bu Ayu udah kayak selebriti kampung kita? Canda Pak RT. Tapi aku tak tertawa. Yang kurasakan adalah campuran rasa syukur dan tanggung jawab. Aku tahu, semakin tinggi aku naik, semakin banyak yang menggantungkan harapan padaku. Dan aku tak boleh mengecewakan mereka. Suatu sore, saat aku baru saja menyelesaikan pelatihan keterampilan menjahit bagi remaja putri, seseorang datang ke rumahku. Seorang pria, mengenakan jaket lusuh dan wajah yang sedikit tak asing. Ayu? Suara itu membuat jantungku berdegup kencang. Itu Dian, mantan suamiku. Aku berdiri kaku di depan pintu. Ia menunduk. Di tangannya, tergenggam amplop kusam. Aku cuma mau minta maaf, ucapnya pelan. Aku tahu aku pengecut. Aku biarkan kamu dihina, disiksa, bahkan ditendang keluar rumah. Aku bukan suami yang layak. Aku tetap diam. Aku dengar sekarang kamu sukses. Raffi sehat, dan kamu jadi inspirasi banyak orang. Aku nggak datang untuk mengemis. Aku cuma ingin bilang, terima kasih. Karena kamu kuat, anak kita hidup. Aku menatap matanya. Tidak ada dendam yang tersisa. Hanya kosong. Aku sudah memaafkan sejak lama, Dian. Tapi jangan harap kembali. Ia mengangguk. Aku tahu. Aku pun tak layak kembali. Sebelum pergi, ia menyerahkan amplop itu padaku. Untuk Raffi. Tabungan kecil dari hasil kerja serabutan. Mungkin gak banyak, tapi setidaknya aku ingin jadi ayah meski hanya sedikit. Aku menerima amplop itu, lalu menutup pintu pelan. Malam harinya, Raffi memelukku dan berkata,
Ibu aku sayang kamu. Meski aku nggak punya ayah, aku nggak pernah merasa kurang. Karena ibu adalah segalanya buatku. Waktu berlalu. Bisnisku berkembang. Aku membuka cabang kecil di kota sebelah. Bu Ratna, mantan mertuaku, kini menjadi pelatih menjahit untuk ibu-ibu lansia. Ia sudah berubah, dan meski prosesnya panjang, aku belajar bahwa memaafkan bisa jadi kunci kesembuhan. Kini, aku tak lagi hanya menjahit tas. Aku menjahit kembali harga diri para perempuan yang dulu hancur seperti aku. Setiap kelas pelatihan yang kubuka, setiap pelatihan keterampilan yang kuluncurkan, adalah cara kecilku membalas luka masa lalu. Aku tak kaya raya, tapi aku bahagia. Karena aku tahu, ada banyak perempuan yang kini berdiri tegak karena pernah melihatku jatuh dan bangkit. Dan Raffi, kini dia menulis buku kecil berjudul Ibuku, Penjahit Cahaya, yang dia persembahkan untukku, dengan tulisan tangan. Untuk ibu, cahaya pertamaku saat dunia gelap. Aku menangis saat membacanya. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Tapi karena semua air mata yang pernah jatuh, akhirnya dibalas dengan kemuliaan. Langit sore itu terlihat sendu, tapi hatiku penuh cahaya. Di tangan Raffi, undangan wisuda SMP-nya terasa seperti medali kemenangan. Bukan hanya untuknya, tapi untukku juga, seorang ibu yang dulu hanya bisa menangis diam-diam sambil memeluk anak yang demam dalam hujan. Hari itu, aku berdiri di antara para wali murid dengan batik sederhana dan jilbab abu-abu. Tidak ada perhiasan mahal di tubuhku, tapi senyumku adalah yang paling terang. Ketika Raffi naik ke panggung sebagai salah satu lulusan terbaik dan menerima penghargaan, siswa paling inspiratif, air mataku tak bisa dibendung. Untuk ibuku, ucapnya saat mendapat kesempatan berbicara. Terima kasih karena ibu memilih tetap hidup ketika dunia ingin ibu menyerah. Karena ibu, aku bisa berdiri di sini. Aku ingin suatu hari membuat ibu bangga seperti ibu telah membuatku bangga setiap hari. Semua orang bertepuk tangan. Beberapa ibu di sebelahku menatapku sambil mengusap air mata. Dan saat aku melihat ke arah Bu Ratna, mantan mertuaku, yang duduk diam di barisan belakang dengan mata berkaca-kaca, aku tahu dunia memang bisa berubah. Setelah acara, Bu Ratna menghampiriku perlahan. Ia tampak ragu, tapi akhirnya berdiri tepat di depanku. Ayu, suaranya pelan. Kalau kamu masih mau menerima, bolehkah aku ikut ke rumah? Aku ingin bicara. Aku menatapnya lama. Wajah yang dulu terasa seperti mimpi buruk, kini tampak seperti lembaran yang sudah lelah menangis. Aku mengangguk pelan. Di rumah, Bu Ratna duduk di kursi tua depan jendela. Jemarinya menggenggam cangkir teh yang tak disentuh. Aku sudah tua, ucapnya, pelan. Hidup sendiri membuatku berpikir. Saat aku jatuh sakit bulan lalu dan tak ada yang datang, aku teringat kamu. Dan Raffi. Aku bukan ibu mertua yang baik. Aku bukan manusia yang layak disebut manusia saat itu. Tapi bisakah kamu mengizinkanku menebusnya, meski sedikit? Aku menatapnya, dadaku sesak. Luka masa lalu seperti dibuka kembali. Tapi aku juga tahu, memaafkan bukan untuk membebaskan dia, tapi untuk membebaskan diriku sendiri dari beban. Aku mengangguk, lalu berkata, Raffi butuh nenek. Bukan karena belas kasihan, tapi karena semua orang bisa berubah. Bu Ratna menunduk dan menangis. Terima kasih. Ayu, aku tak pantas, tapi aku akan mencoba pantas. Beberapa bulan kemudian, rumah kecil kami semakin hidup. Bu Ratna mulai membantu mengajarkan anak-anak membuat kerajinan dari kain perca. Ia bahkan terlihat lebih bahagia. Raffi pun mulai dekat dengannya, meski awalnya kaku. Ayah kamu memang tak pernah datang lagi, ucap Bu Ratna suatu malam sambil menonton TV bersama kami. Tapi aku yakin dia menyesal. Dan kalau dia tahu kamu sehebat ini, dia pasti bangga. Raffi hanya mengangguk. Tapi malam itu, ia mendekatiku dan berbisik, Ibu, enggak apa-apa ya kalau aku peluk nenek? Aku mau belajar memaafkan, kayak ibu. Hatiku nyaris pecah oleh keharuan. Tahun berikutnya, Raffi Craft membuka pelatihan untuk remaja putus sekolah dan ibu-ibu korban KDRT di desa-desa sekitar. Aku semakin sibuk, tapi juga semakin bersyukur. Banyak pihak mulai melirik program pemberdayaan kami,
termasuk beberapa universitas swasta yang mengajak kerjasama dalam bentuk inkubasi bisnis kecil. Salah satu universitas bahkan memberikan beasiswa penuh untuk Raffi, begitu tahu latar belakang hidup kami. Saat kami menerima surat itu, aku memeluk Raffi dan tak bisa berkata apa-apa. Ia menatapku sambil tersenyum. Ibu, kita nggak miskin lagi, kan? Tanyanya polos. Aku menggeleng, air mataku jatuh pelan. Kita mungkin tak kaya harta, Nat. Tapi kita kaya harapan. Suatu hari, saat membuka pelatihan untuk perempuan-perempuan dari pelosok desa, seorang gadis muda menghampiriku. Ia membawa bayi dalam gendongan dan tampak sangat gugup. Bu, saya pernah ingin bunuh diri. Tapi saya lihat video ibu di media sosial. Saya nonton sambil menangis, berkali-kali. Dan saya pikir, kalau ibu bisa bangkit dari diusir dan dihina, kenapa saya nggak bisa? Aku memeluknya lama. Kata-katanya seperti menyalakan kembali semangatku yang mungkin mulai lelah oleh aktivitas. Saat itu aku sadar, kisahku bukan hanya untukku. Tapi untuk banyak orang yang ingin hidup, tapi lupa bagaimana caranya. Tahun itu, aku diundang untuk berbicara di luar negeri. Negara pertama adalah Malaysia, lalu Singapura, dan bahkan Australia. Aku diundang sebagai pembicara dalam Forum Perempuan Dunia. Mereka menulis tentangku di majalah. Tapi yang paling membahagiakan adalah saat melihat nama Raffi Kraft muncul di majalah kewirausahaan sosial dengan judul Dari Lumpur Derita Menuju Cahaya, Kisah Perempuan Indonesia yang Menjahit Harapan. Waktu berjalan, Raffi tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan rendah hati. Ia tak pernah malu dengan masa lalu kami. Bahkan, saat membuat tugas pidato di sekolah, ia memilih tema, Aku Hidup dari Air Mata Ibu. Isinya membuat semua guru terdiam. Dan aku, yang menonton di belakang aula, tak bisa menahan isak. Ia bercerita bagaimana aku mencari uang dengan menggendongnya sambil menjual rajutan, bagaimana aku ditendang mertua, dan bagaimana aku memilih bertahan. Ibu pernah berkata, jangan jadi laki-laki yang lemah karena kemiskinan. Tapi jadilah laki-laki yang kuat karena cinta, ucapnya dalam pidato itu. Kini, rumah kami bukan lagi rumah papan tua. Tapi kami memilih tetap tinggal di sini, meski punya cukup uang untuk pindah ke kota. Aku ingin tetap dekat dengan ibu-ibu yang dulu merangkulku saat aku di dasar jurang hidup. Mereka bukan sekadar rekan kerja, mereka adalah keluarga. Dan Raffi? Ia kini kuliah di jurusan teknik industri, dengan cita-cita membangun pabrik pengolahan limbah menjadi bahan baku kerajinan. Ia ingin membantu Raffi Kraft menjadi usaha ramah lingkungan. Ibu yang ajarkan aku peduli sama orang dan bumi. Sekarang giliranku, katanya. Malam ini, aku duduk di beranda, menulis di buku harian yang dulu menampung semua tangis. Kini, halaman-halamannya dipenuhi rasa syukur. Kadang aku membacanya ulang dan tersenyum getir, menyadari betapa jauhnya perjalanan kami. Dari perempuan yang bersujud di depan pintu mertua demi anaknya yang demam, hingga menjadi sosok yang kisahnya menginspirasi banyak orang. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit malam. Ya Allah, terima kasih. Karena telah membuat aku kuat saat aku merasa hancur. Karena telah memberiku Raffi. Karena telah memberiku kesempatan untuk memberi cahaya dari luka-luka. Aku tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi menangis karena luka, aku menangis karena cinta.